Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah beritakanlah Injil. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bangkit dari antara orang-orang mati, kembali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan kepada kedua orang murid dan kepada ke-11 murid. Mengapa demikian? Setelah Maria Magdalena mewartakan tentang perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit kepada mereka yang mengiringi Yesus, namun mereka tidak percaya. Dan kedua murid menyampaikan perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit kepada para murid, tetapi mereka tidak percaya juga. Dalam situasi itulah Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 murid untuk mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Setelah Yesus berjumpa dengan mereka, ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah tugas khusus, misi yang diemban para murid Kristus. Mereka menjadi duta ke seluruh dunia dengan tugas khusus, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan dari Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus sebagai puncak penebusan dan penampakan adalah awal pewartaan. Iman mereka semakin bernyala-nyala sehingga mereka dengan berani memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Namun di satu sisi, untuk menjalankan tugas perutusan ini tidaklah gampang.
Sebab dalam menjalankan tugas pewartaan ini akan menjumpai banyak tantangan, sebagaimana yang dihadapi oleh Petrus dan para rasul yang lain. Saudara-saudari terkasih, kita yang sebagai pengikut Kristus dan percaya kepadanya, kita diajak untuk menghayati dan menebarkan warta kebangkitan Kristus. Kalau kita benar-benar menghayati kata-kata Rasul Petrus ini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dengan menghayati kata-kata ini berarti kita akan berani menjadi duta Kristus masa kini. Perintah Yesus kepada para murid adalah perintah kepada kita semua. Kita yang sebagai pengikut Kristus dipanggil dan diutus untuk menjadi duta masa kini. Kita menjadi duta Kristus masa kini untuk berani bangkit dan mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Semoga kita mampu menjadi duta Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,